Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua, sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu. Oke, pada kesempatan video kali ini, seperti biasa, admin ingin memberikan informasi terbaru terkait perkembangan berita P-Network dimanapun ya. Tetapi untuk kali ini kita akan mereviewnya dari iknpost.id. Jadi seperti yang bisa terlihat di layar kaca Sobat Pionir ya, judulnya, thumbnailnya juga bisa dilihat, misteri terpecahkan. Inilah bocoran ya, bocoran terkait apa sih yang dibahas dalam konsensus Toronto di 2025 ya. Tetapi sebelum lanjut ke dalam informasinya, silahkan buat Sobat Pionir sekalian ya, yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru terkait perkembangan berita P-Network dari channel Zaitek agar lebih cepat. Oke ya, misteri terpecahkan. Ini bocoran pengumuman besar P-Network di konsensus 2025 siap open mainnet ya. P-Network kembali menjadi sorotan di dunia kripto, terutama dengan kabar bahwa jaringan blockchain ini akan segera meluncurkan open mainnet. Dengan lebih dari 60 juta pengguna di seluruh dunia, proyek ini siap mengambil langkah besar menuju ekosistem terbuka yang sepenuhnya terdesentralisasi. Sejarah P-Network dari ide hingga 60 juta pengguna. Diluncurkan pertama kali pada 14 Maret 2019 oleh dua doktor lulusan Stanford, Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diaofan. P-Network memiliki visi unik yang membuat penambang kripto menjadi lebih mudah dan dapat diakses oleh siapa saja melalui smartphone. Dengan konsep penambangan seluler yang hemat energi, P-Network berhasil menarik perhatian jutaan pengguna yang disebut pionir. Enclosed Mainnet, masa transisi menuju open mainnet. Sejak Desember 2021, P-Network memasuki tahap Enclosed Mainnet, sebuah fase transisi di mana blockchain beroperasi dalam lingkungan tertutup. Selama periode ini, pengguna dapat mentransfer Pi yang telah ditambang ke dompet mainnet mereka, tetapi tidak dapat memperdagangkan Pi secara bebas di bursa kripto eksternal. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan ekosistem sebelum sepenuhnya dibuka. Kapan open mainnet akan diluncurkan ya? Inilah yang menjadi pertanyaan sobat-sobat pionir sekalian ya. Kapan sih kira-kira open mainnet itu bukan gimana ya? Secara keseluruhannya itu kapan ya? Jadi di sini jawabannya, pertanyaan terbesar di benak para pengguna adalah kapan open mainnet akan dibuka. Meskipun banyak spekulasi menyebutkan sekitar awal 2025, P-Core Team menegaskan bahwa mereka lebih mengutamakan kesiapan teknis dan ekosistem daripada sekedar mengejar tenggat waktu. Syarat utama peluncuran open mainnet yaitu yang pertama verifikasi KYC untuk 15 juta pengguna, yang kedua migrasi 10 juta Picoin ke mainnet, lalu yang terakhir tersedianya lebih dari 100 aplikasi yang beroperasi di ekosistem Pi. Nah, ini ya. Untuk syarat 1-2 itu sebenarnya sudah terpenuhi ya. Tetapi untuk syarat yang nomor 3 ini sepertinya sedikit sulit ya, karena harus bekerja sama dengan ratusan developer jadinya ya. Karena harus lebih dari 100 aplikasi yang beroperasi di ekosistem Pi, yang pastinya aplikasi tersebut terdesentralisasi atau tidak bisa diutak-atik ya. Jelas ya, nggak ada yang memainkan. Maksudnya memainkan itu seperti ya memainkan harga atau bagaimana ya, seperti itu ya. Makanya bisa disebut DApps atau desentralisasi apps ya. Sistem konsensus dan penambangan ramah lingkungan. Berbeda dengan Bitcoin yang menggunakan proof of work yang boros energi, P-Network menggunakan model konsensus yang lebih efisien, yaitu Stellar Consensus Protocol atau SCP dan Federated Byzantine Agreement ya atau FBA. Sistem ini memanfaatkan security circles. Atau lingkaran keamanan di mana pengguna saling memverifikasi
untuk memastikan keamanan transaksi ya, ekosistem aplikasi dan pengembang. P-Network juga mengembangkan ekosistem aplikasi terdesentralisasi atau DApps melalui P-Browser. Kita masuk ke page kedua ya, di sini masih loading ya, bisa dilihat oleh sobat pionir sekalian. Ini lumayan lama loadingnya, tumben sekali ya. Jadi sebelum lanjut ke page kedua ya, admin jelaskan sedikit-sedikit ya. Jadi tinggal satu langkah lagi sebenarnya ya yang bisa dilakukan oleh core team jika ingin open mainnet sepenuhnya ya. Untuk yang syarat utama yaitu 1-2 itu sudah terpenuhi karena verifikasi KYC itu sekarang lebih dari 15 juta pengguna ya. Kurang lebih itu 20 juta pengguna lebih. Kalau migrasi 10 juta Bitcoin ke mainnet ya ini malah lebih banyak lagi ya. Lalu yang terakhir tersedianya lebih dari 100 aplikasi yang beroperasi di ekosistem P. Ini kenapa ya? Jadi ini ya yang bikin kendala kapan open mainnet itu tidak berjalan-jalan ya. Ini sebenarnya ya syarat utama peluncuran open mainnet. Yang jelas yang nomor 3 sebenarnya. Oke, karena di sini lumayan lama ya. Kita akan coba menggunakan hotspot admin saja ini. Oke, kita akan coba lihat. Kita akan cek ke page kedua. Ini memang error ya. Jadi seperti itulah ya informasi yang bisa admin sampaikan. Jadi mohon maaf karena di sini internetnya itu lagi lemot ya. Jadi mohon maaf tidak bisa diteruskan videonya. Jadi cukup sampai di sini, nanti lebihnya itu akan admin sampaikan di postingan saja ya. Mohon maaf sekali untuk sobat-sobat pionir ya. Yang pasti yang jelas misterinya itu inilah bocoran pengumuman besar P-Network di konsensus. Pastinya ya siap open mainnet ya. Kemungkinan kalau admin menebak sih pastinya ini ya. Yang paling jelas itu mungkin saja sudah mengumumkan di 100 aplikasi yang beroperasi di ekosistem P ya. Karena apa ya? Karena 100 aplikasi itu sangat banyak dan pastinya dalam pengembangannya itu tidak bisa sehari 2 hari itu jadi ya. Karena terlalu banyak tahap pengembangannya, mungkin hacker ya dalam web 3.0-nya juga harus dipenuhi ya. Oke, jadi seperti itulah yang bisa admin sampaikan kepada sobat pionir sekalian. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share kepada sobat pionir juga yang lain bila mana ada sobat pionir yang lain juga itu belum mengetahui adanya perkembangan berita P-Network dari channel SciTech ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.